Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nabila Winda Dwi Permata. Saya kelas 11 IPA 2 dari SMA Negeri 1 Pasir Penyu. Nah, kali ini saya akan membahas video tentang sistem reproduksi pada manusia yang merupakan pelajaran biologi yang dibimbing oleh guru saya yang bernama Ibu Riza Alfia SPD MSI. Sistem reproduksi pada manusia. Nah, kira-kira reproduksi itu apa sih? Reproduksi berasal dari kata re dan produksi. Re artinya kembali dan produksi artinya membuat produk. Jadi, reproduksi adalah membuat produk kembali. Bisa juga reproduksi memiliki arti suatu proses biologi untuk menghasilkan keturunan berupa spesies yang sama dengan induknya. Gimana sih maksudnya? Gini, kalau spesiesnya manusia, pasti keturunannya juga manusia. Sedangkan kalau induknya itu hewan, kucing atau lain sebagainya, itu pasti keturunannya sama dengan induknya. Sistem reproduksi pada manusia terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem reproduksi pada pria dan yang kedua ada sistem reproduksi pada wanita. Namun kali ini saya hanya membahas sistem reproduksi pada wanita saja. Nah, struktur reproduksi pada wanita terbagi menjadi dua. Yang pertama ada struktur eksternal di bagian luar dan yang kedua ada struktur internal di bagian dalam. Kira-kira apa saja sih yang ada di dalamnya? Struktur eksternal terbagi lagi nih menjadi dua. Yang pertama ada klitoris, yaitu merupakan titik rangsangan seksual yang paling sensitif karena mengandung banyak ujung saraf. Dan yang kedua ada dua set labia. Dua set labia terdiri dari labium minor dan labium mayor. Letaknya mengelilingi ujung vagina. Sedangkan struktur internal terbagi menjadi 4. Apa saja ya? Yang pertama ada ovarium. Ovarium berfungsi menghasilkan ovum. Proses menghasilkan ovum disebut ovulasi. Ovarium jumlahnya sepasang di kiri dan di kanan. Bentuknya seperti kacang almond. Di dalam ovarium terdapat struktur kecil seperti kantong yang disebut dengan folikel. Di dalamnya terdapat ovum yang belum matang dan biasanya dikenal dengan oosit. Oosit sudah ada pada wanita sejak mereka dilahirkan. Yang kedua ada ovidum atau tuba falopi. Letaknya memanjang dari rahim menuju lubang yang berbentuk corong di setiap ovarium. Setelah ovulasi, ovum akan meninggalkan ovarium dan menuju ke tuba falopi. Nah, disinilah ia menunggu untuk bertemunya sel sperma. Setelah bertemu, maka akan terjadi yang namanya fertilisasi atau meleburnya ovum dan sperma untuk menghasilkan zigot. Zigot ini nih akan berkembang menjadi janin. Nah, berkembangnya di mana ya? Ya, tentu saja di rahim. Nah, jadi yang ketiga adalah rahim atau uterus adalah organ tebal yang berotot dan dapat mengembang selama proses kehamilan dan dapat mengandung janin maksimal 4 kg. Disebut juga nih sebagai tempat paling kokoh. Lapisan dalam di bagian rahim dikenal dengan endometrium. Lapisan ini kaya akan pembuluh darah, makanya nih ketika terjadi menstruasi akan meluruh. Jadi, menstruasi dikenal sebagai proses meluruhnya di bagian endometrium karena ovum tidak dibuahi oleh sperma. Di bagian rahim ada juga yang namanya mulut rahim atau dikenal dengan serviks. Nah, bagian ini yang biasanya sering terkena kanker atau dengan istilahnya kanker serviks.
Jadi, bagi para wanita, marilah jaga kebersihan organ vital dan pola hidup agar terhindar dari penyakit yang tidak kita inginkan seperti kanker tersebut. Yang keempat ada vagina. Vagina merupakan bagian berotot tetapi elastis, juga tempat masuknya penis dan awal tempat masuknya sperma. Selain itu, vagina juga berfungsi nih sebagai jalan lahir bagi bayi yang ingin dilahirkan. Vagina dilindungi oleh dua set labia, yaitu labium minor dan labium mayor. Vagina juga terdapat selaput tipis yang dikenal sebagai selaput darah atau himen. Dari waktu ke waktu, selaput ini akan semakin tipis, bahkan bisa pecah dan berdarah ketika direnggangkan atau selama proses seksual. Namun, biasanya juga bisa hilang melalui aktivitas fisik seperti olahraga. Makanya, bagi perempuan harap memilih olahraga yang tidak terlalu ekstrim dan membahayakan bagi organ vital. Nah, itulah struktur dan fungsi reproduksi pada wanita. Selain itu, ada nggak ya penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi wanita? Ya tentu ada. Yang pertama ada endometriosis. Endometriosis adalah terjadi ketika jaringan yang membentuk lapisan dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Jaringan tersebut dapat tumbuh di ovarium, bagian belakang rahim, usus, atau bahkan kantung kemih. Jaringan yang salah tempat ini akan menyebabkan nyeri haid yang hebat, pendarahan menstruasi yang deras, nyeri saat hubungan seksual, serta sulit hamil. Yang kedua ada radang panggul. Radang panggul disebabkan oleh bakteri penyebab infeksi yang masuk melalui vagina dan leher rahim. Jika tidak diobati dengan baik, maka akan menyebabkan nyeri panggul jangka panjang, tersumbatnya saluran telur, dan kehamilan ektopik. Yang ketiga ada PCOS atau sindrom ovarium polikistik, yaitu kondisi yang mempengaruhi hormon wanita. Wanita yang menderita penyakit ini akan menghasilkan hormon seks androgen dalam jumlah yang lebih banyak, dan penderita ini akibatnya akan sulit menstruasi atau menstruasi tidak teratur, bahkan tidak menstruasi sama sekali, dan juga mereka akan sulit hamil. Yang keempat ada miom. Miom atau fibroid rahim adalah tumor jinak yang tumbuh di rahim. Tumor pada miom terbentuk dari otot rahim, biasanya sering menyerang wanita di usia produktif. Yang kelima ada kanker pada organ reproduksi wanita, biasanya dikenal dengan kanker ginekologi. Jenis kanker ginekologi antaranya ada kanker rahim, kanker mulut rahim, kanker ovarium, dan kanker vagina. Itulah merupakan penyakit-penyakit pada sistem organ reproduksi wanita. Selanjutnya, teknologi sistem reproduksi pada manusia. Teknologi sistem reproduksi adalah sistem rekayasa reproduksi hewan yang sudah dikembangkan oleh para ilmuwan dalam suatu proses penelitian. Teknologi ini juga diterapkan pada manusia agar sistem reproduksi semakin baik dan semakin berkembang lagi.
Berbagai teknologi tersebut dapat kita gunakan untuk memperoleh sesuatu yang tidak bisa dilakukan secara natural, seperti teknik bayi tabung dan lain sebagainya. Oleh karena itu, berikut ini berbagai teknologi sistem reproduksi yang dilakukan pada manusia. Yang pertama ada teknologi sistem reproduksi pencitraan ultrasound. Pencitraan ultrasound biasanya sering digunakan oleh orang-orang yang bermasalah pada bagian perutnya atau juga dengan ibu-ibu hamil. Teknik ini akan menunjukkan sebuah gambar yang terdapat di dalam tubuh manusia, terutama di bagian perutnya, dengan memanfaatkan gelombang suara yang memiliki frekuensi yang tinggi. Teknik ultrasound berguna untuk mengamati dan memeriksa gerak organ tubuh manusia seperti hati, jantung, dan lain sebagainya. USG sering dimanfaatkan untuk memeriksa keadaan janin serta bisa melihat jenis kelamin janin tersebut sebelum dilahirkan. Yang kedua, teknologi sistem reproduksi amniosentesis merupakan teknologi sistem reproduksi di mana sebuah prosedur yang dianjurkan oleh dokter pada masa kehamilan. Prosedur ini dikhususkan oleh para wanita yang sedang hamil dan berisiko anak yang dilahirkan berpotensi cacat. Seorang wanita yang beresiko melahirkan bayi cacat akan menjalani amniosentesis, biasanya hamil dalam usia 40 tahun ataupun 37 tahun ke atas. Karena umur wanita yang mencapai itu lebih rentan akan melahirkan bayi yang cacat. Makanya diperlukan untuk menjalani prosedur ini. Yang ketiga ada fertilisasi in vitro, biasanya sering digunakan oleh pasangan yang sulit mendapatkan anak. Caranya adalah dengan membuahi sel telur dan prosesnya terjadi di luar rahim. Yang keempat, teknologi sistem reproduksi kontrasepsi. Kalau bayi tabung merupakan cara untuk mendapatkan keturunan, berbeda halnya dengan kontrasepsi. Kontrasepsi adalah cara untuk mencegah terjadinya kehamilan setelah berhubungan seksual antara pria dan wanita. Membahas kontrasepsi, apa saja sih alat-alat kontrasepsi yang digunakan oleh wanita? Yang digunakan oleh wanita yang pertama ada IUD. IUD merupakan alat kecil yang berbentuk T yang dimasukkan ke dalam rahim guna mencegah terjadinya pembuahan. IUD terdiri dari dua jenis. Yang pertama ada IUD tembaga yang tidak mengandung hormon dan kandungan tembaganya bertindak seperti spermisida untuk membunuh sperma yang masuk. Yang kedua ada IUD hormonal mengandung progestin, fungsinya untuk mencegah sperma membuahi sel telur. Yang ketiga ada pil KB. Pil KB mengandung dua hormon yaitu estrogen dan progestin yang berfungsi untuk menghambat pelepasan sel telur atau ovulasi. Kontrasepsi hormonal ini memiliki keefektifan hingga 98% jika dikonsumsi secara rutin dan sesuai aturannya. Yang ketiga ada suntik KB. Suntik KB mengandung hormon progesteron dan kombinasi progesteron dan estrogen dan disuntikkan di lengan bagian atas atau di bagian bokong setiap 3 bulan guna untuk mencegah wanita dari kehamilan. Yang keempat ada tubektomi. Tubektomi adalah bentuk kontrasepsi dengan cara memotong tuba falopi. Ketika tuba falopi dipotong, maka sel telur tidak dapat masuk ke dalam rahim dan sperma tidak dapat membuahi sel telur.
Tubektomi ini ditunjukkan untuk pasangan yang subur tetapi tidak ingin memiliki keturunan lagi atau memiliki anak lagi. Tubektomi yang sudah dipotong maka tidak bisa dikembalikan lagi seperti semula. Yang kelima ada KB implan. Kontrasepsi ini dimasukkan di bawah kulit lengan atas dan biasanya cukup banyak diminati karena pemasangannya cukup mudah, efektif, dan memberikan perlindungan yang cukup lama. Penggunaan KB implan efektif mencegah kehamilan selama 3 tahun. Spermisida. Alat ini mengandung bahan kimia nonosinol 9 yang dapat membunuh sperma atau menghambat pergerakannya. Spermisida biasanya diletakkan di dalam vagina dekat rahim dan harus segera dimasukkan sebelum berhubungan intim. Efeknya dapat bekerja setidaknya 15 menit setelah digunakan. Yang ketujuh ada diafragma. Alat kontrasepsi ini berbentuk kubah dan terbuat dari karet atau silikon. Setelah bagian kubah tersebut diisi krim atau spermisida untuk membunuh sel sperma agar tidak masuk ke vagina. Setelah itu, alat ini dimasukkan ke dalam vagina dan diletakkan di atas serviks sebelum berhubungan intim. Begitulah struktur dan fungsi sistem reproduksi pada wanita, penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi pada wanita, teknologi sistem reproduksi pada wanita, dan alat kontrasepsi yang digunakan oleh wanita. Nah, semoga yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.